الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semua, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Seiring dengan bertambahnya umur kita, seiring dengan berkurangnya jatah hidup kita, maka hendaklah bertambah ketaatan kita kepada Allah dan berkurang kemaksiatan kita kepada Allah, agar kita selamat dunia dan akhirat. Judul khutbah pada kesempatan penuh berkah ini yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada manusia yang baik hubungan dengan Allah, salatnya baik, rajin melaksanakan ibadah puasa, bahkan baca Al-Quran, namun mereka buruk hubungan dengan keluarganya, buruk hubungan dengan tetangganya, maka orang tersebut termasuk orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Ada juga manusia ini yang baik hubungan dengan sesama manusia, menjalinkan hubungan silaturahmi dengan karib kerabatnya, berbuat baik dengan tetangga dan saudaranya, namun mereka tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Mereka tinggalkan salat 5 waktu, bahkan di antara mereka tidak melaksanakan salat Jumat, maka orang tersebut juga orang yang celaka di dunia dan di akhirat nanti. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu siapa orang yang tidak hina di hadapan Allah? Siapakah orang yang mulia di dunia dan di akhirat? Yaitu orang yang baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan dengan sesama manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihim dhillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihim maskanah. Manusia senantiasa diliputi oleh kehinaan, kata Allah, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada, kecuali orang yang baik hubungan dengan Allah dan menjalinkan hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hablum minallah. Hablum minallah ini yang mesti kita perhatikan dalam 2 aspek. Yang pertama aspek akidah, yang kedua aspek ibadah. Kita mesti memurnikan akidah kita, menghilangkan seluruh perbuatan-perbuatan kemusyrikan, perbuatan-perbuatan yang mengandung kemusyrikan mesti kita tinggalkan dan kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya beribadah kepada Allah, tetapi memurnikan akidah tauhid kita kepada Allah. Begitu banyak orang-orang yang bertuhan kepada Allah, tapi menggantungkan hidup mereka terhadap pangkat dan jabatan mereka. Begitu banyak orang-orang yang menyembah Allah, tapi menggantungkan kehidupan mereka kepada harta benda mereka. Bahkan keluar dari mulut mereka, kalau tidak ada harta benda, kita akan hidup pakai apa?
Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kehidupan seseorang bukan pangkat dan jabatan, bukan harta yang banyak, bukan kebun yang luas, bukan toko yang banyak, tetapi kita mesti menyandarkan seluruh kehidupan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau diangkat menjadi Rasul oleh Allah, beliau belum memerintahkan manusia untuk sholat, beliau belum memerintahkan manusia untuk melaksanakan ibadah puasa, ibadah haji. 13 tahun lamanya Rasulullah SAW hanya untuk meluruskan akidah umat manusia. Dengan harapan apa kaum muslimin? Kalau akidahnya mantap, kalau akidahnya lurus, maka seluruh amal ibadah mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika akidah mereka itu tersesat, mereka termasuk yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah, sekalipun begitu taat kepada Allah, namun dia tetap juga masuk ke dalam api neraka nanti di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan, "La in asyrakta la yahbitanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Hai Muhammad, seandainya engkau syirik kepada Allah, maka Allah akan hapus semua amal perbuatanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, hablum minallah yang mesti kita perhatikan adalah aspek ibadah. Bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhan, beribadahlah kamu kepada Tuhan sehingga maut datang menjemput. Selagi kita masih hidup, selagi akal kita masih sehat, kita masih diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada. Begitu banyak kita lihat kaum muslimin, masjid-masjid megah, musola-musola di mana-mana, tapi sangat sedikit orang yang melaksanakan salat berjamaah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jamaah afdalu min salatil faz bi 27 darajatan." Muttafaqun alaih. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian sampai 27 derajat. Oleh sebab itu kaum muslimin, selagi kaki kita masih bisa dilangkahkan, selagi mata kita masih bisa melihat, langkahkanlah kaki kita untuk datang ke masjid salat berjamaah. Sebab akan datang suatu saat nanti nikmat itu dicabut oleh Allah. Seseorang yang selama hidupnya tidak datang ke masjid untuk salat berjamaah, datang ketika masa sakit mereka, dapat penyakit stroke, kemudian terdengar sayup-sayup suara azan oleh pendiri mereka. Kemudian hati mereka berkata, "Ya Allah, seandainya aku sehat seperti dulu, aku akan datang ke masjid." Kenapa di waktu masih sehat mereka tidak mau datang ke masjid? Ingat, Syekh Ahmad Athaillah pernah berkata dalam surah Al-Hikam, dalam kitab Al-Hikam, beliau berkata, "Barang siapa yang tidak merasa begitu berharga nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka, maka ingatlah satu ketika Allah akan memperkenalkan begitu berharga nikmat itu dengan mencabutnya daripada dirimu." Kalau nikmat berjalan sudah tidak terasa berharga oleh kita, sehingga kita tidak peduli dengan panggilan Allah, satu saat Allah memperkenalkan begitu berharga nikmat berjalan itu dengan menjadikan kita stroke, dengan menjadikan kita lumpuh. Setelah lumpuh baru terasa begitu berharga nikmat bisa berjalan. Ketahuilah kaum muslimin, seseorang yang rajin di masa sehatnya salat berjamaah ke masjid, sampai satu ketika nanti dia sakit dan dia salat sendirian di rumah, maka tetap tercatat oleh Allah sebagai pahala salat berjamaah. Kenapa kaum muslimin? Itu persen dari Allah bagi orang-orang yang rajin ke masjid salat berjamaah di masa muda dan sehat mereka. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya yang mesti kita perhatikan adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Begitu banyak orang-orang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melupakan kedua orang tuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Allah sudah mewajibkan tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tuanya.
Kalau orang tua kita masih sanggup berjalan buang hajat ke WC, masih bisa melangkahkan kaki mereka, barangkali seorang anak masih bisa taat kepada orang tuanya. Namun ketika orang tua sudah tidak sanggup lagi berjalan, mereka sudah lumpuh, di mana dia tidur di situ dia buang air besar, di mana duduk di situ dia buang air kecil. Barangkali tidak semua orang akan taat dan patuh kepada orang tuanya. Makanya di ujung ayat, imma yablughanna indakal kibar ahadun. Kalau salah seorang keduanya atau kedua-duanya, kata Allah, sudah lansia, sudah lanjut usia dalam pemeliharaan, fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā. Jangan kamu berkata kepada ayah dan ibu, ayah ini, ibu ini, wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Ketahuilah, seseorang ibu merupakan sarana bagi kita untuk masuk dalam surga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ilzam rijlaiha fasamal jannah. Engkau uruslah ibu, maka surga akan menjadi milikmu. Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan pada Allah. Kalau kita lihat berita, berapa banyak seorang anak membunuh orang tuanya, membunuh ayah dan ibunya, padahal mereka sudah bersusah payah membesarkan kita. Mereka berjuang, bahkan mereka tidak bisa sholat di awal waktu untuk membesarkan kita, mencari uang untuk menyekolahkan kita. Tapi kenapa setelah kita menjadi orang sukses, kita tidak ingat lagi dengan jasa orang tua kita? Kadang-kadang kita lihat ada seorang janda sudah tua, dia punya 4 orang anak. Mampu seorang janda yang tua ini, yang berhasil kerjanya hanya serabutan, membesarkan 4 orang anak, disekolahkan, dikuliahkan. Setelah anak sudah menjadi orang sukses, 4 orang anak tidak bisa merawat 1 orang ibu. Benar kata pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalan. Namun ingat kaum muslimin, Allah tidak akan memasukkan seorang ke dalam surga. Bahkan di antara orang yang diharamkan oleh Allah masuk surga menurut Rasulullah adalah wal-aqah, seorang anak yang durhaka kepada ayah dan ibu. Walaupun serajin apapun sholat mereka, setaat apapun mereka ibadah kepada Allah, tapi ketika dia membiarkan orang tuanya, menelantarkan orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, maka surga bukanlah milik kita. Oleh sebab itu kaum muslimin, jika orang tua kita masih hidup, datangi mereka, berceritalah kepada mereka, karena mereka merindukan kedatangan dan kehadiran kita. Setidaknya kita tahu kenapa muslimin, karena rindu seseorang ayah dan ibu terhadap anak yang tidak ada batas. Kemudian jika orang tua kita sudah meninggal, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, beristighfarlah untuk mereka, minta ampun kepada Allah di atas dosa dan kesalahan mereka. Sebab Rasulullah SAW pernah bercerita kepada seorang sahabat, ada seseorang yang masuk dalam kubur kemudian diazab oleh Allah dengan azab yang amat dahsyat. Namun setiap waktu azab itu semakin dikurangi oleh Allah, sampai satu ketika di stop azab itu oleh Allah. Kemudian dia bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau hentikan azab aku sementara aku orang yang banyak dosa? Maka malaikat itu menjawab, ini disebabkan engkau mempunyai seorang anak yang setiap hari meminta ampun kepada Allah untuk dosa, maka dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mereka harapkan dari kita ketika sudah meninggal, melainkan doa dan minta ampun dari seorang anak untuk dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan dengan sesama manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر البلاء بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بالقدس فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله